Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari angkatan 2022 dari kelas A. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat mengenai garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka untuk memenuhi tugas UCP 2 di mata kuliah Kemuhammadiyahan. Kita langsung saja yang pertama. Apa itu garis keturunan? Garis keturunan adalah keturunan yang membentuk sebuah garis keturunan dari leluhurnya, di mana garis keturunan itu merupakan rangkaian pohon evolusi kehidupan bagi setiap manusia. Garis keturunan juga disebut sebagai istilah atau silsilah asal usul seseorang, di mana setiap makhluk hidup, khususnya manusia, memiliki garis keturunan. Garis keturunan dibagi menjadi dua. Garis keturunan manusia itu dibagi menjadi dua. Bisa garis keturunan dari ayahnya maupun dari ibunya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan garis keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak dari seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan Siti Aminah, ibunya. Siti Aminah adalah seorang putri dari Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan yang pertama yang akan saya bahas. Keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari seorang ayah, di mana keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari seorang ayah bisa dimulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman bin Demang Zurung Kapindo bin Demang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek bin Maulana Isyad, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan juga lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869. Dan ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman adalah seorang pejabat khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya yaitu Siti Aminah sebagai pejabat penghulu kesultanan. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang semua saudaranya merupakan perempuan kecuali adiknya yang bungsu. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 juga dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu seorang wali besar dan seorang terkemuka di antara wali songo yang merupakan pelopor pertama untuk penyebaran Islam dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan seorang pendiri organisasi masyarakat. Nama organisasinya tidak asing lagi, yaitu Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah didirikan oleh beliau pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, di mana Muhammadiyah ini dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Dan organisasi Muhammadiyah ini merupakan organisasi keagamaan Islam non pemerintah di Indonesia dan merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki nama kecilnya, yaitu Raden Ngabei Abdul Darwis, yang kemudian dikenal dengan Muhammad Darwizi, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman juga. Dan Kauman merupakan pemukiman yang ditunjuk bagi para pejabat keagamaan dalam pemerintahan pribumi. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mempunyai sifat yang baik, budi pekerti yang halus, dan hati yang lunak serta berwatak cerdas. Bahkan berkat kecerdasannya, beliau pada saat usia 8 tahun sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Tidak hanya itu, kecerdasannya juga dibuktikan dengan kepiawaiannya dalam mempengaruhi teman-teman sepermainannya dan dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Di mana semasa kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak belajar di sekolah formal juga. Hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernemen atau mungkin pemerintahan di zaman yang sekarang. Dan sebagai gantinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan diasuh dan dididik mengaji oleh ayahnya sendiri yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman. Dan menjelang dewasa, beliau baru mempelajari hal-hal dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar.
waktu itu, sehingga tidak heran jika dalam usia yang relatif muda beliau telah mampu mengatasi berbagai disiplin ilmu keislaman. Dengan ketajaman intelektualitasnya yang tinggi membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu merasa tidak puas dengan ilmu yang telah dipelajarinya dan terus berupaya untuk lebih mendalaminya. Cita-cita mengarungi samudera oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mencari ilmu pengetahuan sejalan dengan keinginan orang tuanya, dimana ketika baru menginjak 15 tahun beliau atas persetujuan Kiai Khatib Amin, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkeinginan menambah pengetahuan agamanya di Makkah, di mana kota pusat ilmu pengetahuan Islam sekaligus merupakan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Keberangkatan beliau juga tidak luput dari support peran kakak iparnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Saleh yang juga sebagai seorang saudagar raya. Beliaulah yang membiayai segala keperluan Kiai Haji Ahmad Dahlan agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan pada periode ini juga Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Ghafani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Dan nama Muhammad Darwis yang nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika kecil diganti dengan nama Ahmad Dahlan juga itu sepulang dari Tanah Suci setelah beliau menuntut ilmu. Tidak berselang lama setelah itu, setelah berganti nama, beliau menikah dengan Siti Walidah. Siti Walidah itu merupakan putri dari Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan 6 orang. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menikah dengan Siti Walidah mempunyai 6 orang anak, yaitu Zohanah, Sirad Dahlan, Siti Busroh, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Selain itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menikahi Nyai Abdullah, seorang janda Abdullah, dan juga pernah menikahi Nyai Yasin, Paku Alaman Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari pernikahannya dengan ibu Nyai Aisyah, seorang adik azengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Pada tahun 1890 kalau gak salah, ibunya meninggal dunia, dan pada tahun 1896 juga ayahnya meninggal dunia. Oleh sebab itu, posisi Khatib Amin Keraton yang tadinya dimiliki oleh ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman dan penghulu Masjid Besar Keraton itu diserahkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan Khatib Amin Keraton dan penghulu besar Masjid Besar Yogyakarta. Maka masyarakat Yogyakarta merasa kehilangan, sehingga tanggung jawab seorang Khatib Amin Keraton dan penghulu Masjid Besar Yogyakarta itu diserahkan kepada Kiai Ahmad Dahlan, yang membuatnya merasa beban tanggung jawabnya semakin bertambah. Namun sejak tahun 1896 itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan resmi menjadi Khatib Amin Keraton dengan sebutan lengkap Khatib Amin Haji Ahmad Dahlan. Hal ini juga menjadi salah satu implementasi dari sikap baik Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merupakan hasil pendidikan karakter yang baik setelah beliau melakukan perantauan untuk mencari ilmu-ilmu tentang agama Islam tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.